Radio Pas Kota Pati 101 FM. Disiarkan dari Geraha Adiswara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM, Radio Pas Pati. Saluran informasi Pati. Nah ibu-ibu, sekarang sudah hampir jam 3 sore. Materi kita tentang keluarga berencana. Keluarga berencana adalah salah satu usaha mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan dan penjarangan kehamilan dengan pemberian alat kontrasepsi. Nah, kalau boleh saya tahu, ibu-ibu ini pakai KB apa ya? Coba Bu Broto pakai apa, Bu? Saya pakai IUD, Pak. Bu Karjo pakai apa, Bu? Pakai suntik, Pak. Bu Sami pakai apa, Bu? Pakai susuk, Pak. Kalau jenengan, Bu, yang paling pojok itu pakai apa, Bu? Lu kok malah noleh-noleh. Pakai apa, Bu? Saya pakai dingklek, Pak Mantri. Tepat pukul 15. Waktu Pas FM Pati. Labbaik ya Rahman ya Rabbi, labbaik. Termasuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya adalah Dia menjadikan bagi mereka sarana-sarana untuk menghapuskan dosa. Berwudu dengan baik, sarana untuk menghapuskan dosa. Salat 5 waktu, sarana penghapus dosa. Puasa Ramadan, sarana penghapus dosa. Dan termasuk dari sarana penghapusan dosa adalah mengerjakan ibadah umrah. Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya menjadi penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Kemudian, sarana yang lebih besar dari itu semua adalah ibadah haji. Ibadah haji yang mabrur dapat mencuci semua dosa, sehingga seseorang yang melaksanakan ibadah haji tersebut keluar dari seluruh dosa-dosanya seperti keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan haji yang mabrur balasannya tidak lain adalah surga. Haji yang mabrur adalah haji yang memenuhi 4 syarat. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah, yakni seseorang berhaji semata-mata karena mengharap ridha Allah dan pahala di sisinya, bukan karena riya atau sum'ah. Kedua, pelaksanaan haji tersebut sesuai dengan sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni seseorang mengikuti dan mencontoh kaifiat atau tata cara haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, harta yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji adalah harta yang halal, bukan harta yang haram. Keempat, menjauhi perkataan kotor, perbuatan maksiat, dan perdebatan yang sia-sia selama pelaksanaan ibadah haji. Siapa saja yang mengerjakan ibadah haji dengan menjaga 4 syarat tersebut, maka balasannya tidak lain adalah surga. Abu Ayyub radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu illa al-jannah. Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya menjadi penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Balasan haji yang mabrur adalah surga. Maka marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberi kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat pahala berupa surga. Labbaik anfusuha minal qalbi. Anjuran informasi warga Pati. Disiarkan dari Geraha Adiswara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM, Radio Pas Kota Pati.
wabarakatuh. Makin pas, makin pasti. Pas FM Pati, halo. Selamat siang menjelang sore. Ketemu lagi bareng sama siapa coba? Sama siapa lagi kalau bukan Ciara Adenaya di program acara Zona Dangdut. Edisi masih di hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 ya. Diucapin selamat stay tune aja ya, yang masih stay tune di 101 Pas FM. Yang pengen ikutan bergabung bareng sama Ciara juga silakan ya. Ditunggu di 3858877 ataupun juga di WA-nya ditunggu di 085277999901 ya. Nanti ditunggu sampai jam 5 sore aja dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Dan oke, satu tembang buat pembuka di acara Zona Dangdut sore hari ini. Ciara kasih dulu ya. Sebagai tembang pembuka ada Iis Dahlia, Bagai Ranting yang Kering. Spesial buat Anda yang masih stay juga ya di 101 Pas FM, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3APMP 2KB Kota Medan, Sumatera Utara melakukan audit kasus stunting atau gagal tumbuh. Kemudian ibu hamil, ibu setelah melahirkan, bayi 2 tahun atau baduta, dan bayi 5 tahun atau balita di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Tim audit kasus stunting Kota Medan bakal melakukan penimbangan maupun mengukur tubuh baduta dan balita di Kota Medan. Ia menyebut tim ini diperkuat pakar dan tenaga teknis yang memberikan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil dan ibu baru melahirkan atau nifas. Data Dinas Kesehatan Medan mengatakan jumlah penderita stunting pada Februari 2022 sebanyak 550 balita mengalami penurunan setahun terakhir di Februari 2023 menjadi 298 balita. Ia mengatakan audit stunting ini merupakan salah satu prioritas rencana aksi nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan. Dia juga menyampaikan tahapan audit kasus stunting diantaranya pelaksanaan audit dan manajemen berbasis kelompok sasaran, yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta, dan balita. Selain itu, ada juga tahapan diseminasi audit kasus stunting untuk menghasilkan laporan audit serta evaluasi rencana tindak lanjut audit kasus stunting. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Masih di Zona Dangdut bareng sama Ciara Adenaya sampai tuntas jam 5 sore ya. Nah buat mitra Pas yang pengen ikutan gabung di sore hari ini, yuk buruan ya. Masih ditunggu sama Ciara di 3858877. Yang sudah bergabung kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Badul Tayu. Badul di Tayu. Oke. Jadi nyuwun lagu angka 1. Angka 1. Oke, siap. Sekali-sekali untuk menertawakan diri sendiri. Loh, kenapa kok ditertawakan? Sebenarnya kalau nggak bisa menertawakan orang lain, sekali-sekali menertawakan diri sendiri. Karena diri sendirinya lucu ya. Jadi saya minta angka 1. Oke, siap. Juara untuk Mama Tum Dibule, Bunda Japangati, Iya. dari Bayut, Mbah Dul, Pak Men Gandul, Iya. Pak Hak Cisanjaya. Selamat mendengarkan. Terima kasih Nenggiara. Iya, sama-sama. Dari Mbah Dul yang ada di Tayu ya, sudah bergabung di siang hari ini, siang menjelang sore. Buat yang pengen ikutan bergabung lagi masih ditunggu sama Ciara di 3858877 ya. Mitra Pas, jangan lupa hadirilah Suku Hari Jabar Sholawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Insya Allah akan dilaksanakan besok pada hari Sabtu
tanggal 21 Oktober 2023 jam 8 malam sampai selesai, yang bertempat di halaman Balai Desa Sukoharjo. Dengan acara yaitu sholawat bersama Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dari Jepara, Mau'izah bersama Kiai Haji Ahmad Nadif Abdul Mujib dari Tayu, dan dimeriahkan hiburan rebana bersama grup Khairul Amilim dari Ngemplak Kidul. Nah, acara ini terbuka untuk masyarakat umum ya, dan pengumuman ini sekaligus sebagai undangan untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Pati dan sekitarnya. Yang sudah bergabung di WA nanti bakal disapa kembali sama Ciara ya. Kita ketemu dulu angka satunya Caca Handika, langsung dimunculin spesial buat Mbah Dul yang ada di Tayu. Radio Mahkota Pati. Oke, masih bareng sama Ciara Adenaya di Zona Dangdut sampai nanti jam 5 sore ya. Nah, buat mitra pas yang sudah bergabung bareng sama Ciara, makasih banget ya. 3858877 loh, kemana ini? Oke, bisa dicoba kembali line teleponnya, tapi kita sapa dulu ya yang udah bergabung di WA-nya Pas FM Pati. Ada dari siapa ini? Halo, selamat sore buat Mama Tum. Wah, ini nomor 1 Mama Tum ya. Request lagunya Peristiwa Silam barusan sudah dimunculin dari Kristina ya. Salamnya buat Bu Haja Pangati, buat Mas Pras ya, Mas Tutu, Bu Win Toyib juga, Pak Dul, Elisa yang ada di Tayu. Ada juga Mas AA yang ada di Terangkil, Pak Men Gandul. Mbak Atik juga gak ketinggalan, Mas Joko Umbaran, spesial buat Mbak Ciara aja, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Lanjut, ada Pak Suyadi yang ada di sebelah timur Kretek Klagen, Batangan sana ya. Request lagunya Lilin-Lilin Putih dari Evita Mala. Lagunya spesial ya buat yang lagi dengerin radio aja, oke. Dan buat yang nyiar terima kasih, ditunggu sambil kerja. Semangat ya Pak Yadi kerjanya. Bu Haja Pangati di Soto Ngembe juga, waalaikumsalam ya. Salam buat keponakan aku yang ada di Lahar ya. Terus buat yang ada di Telogo Bungu, Pak Tohir juga gak ketinggalan. Mas Pras di Wonorejo juga, Pak Men Gandul, Mas AA ya, yang ada di Terangkil juga. Bu Win Toyib di Rembang, Mbak Ati juga di Hongkong, Mbah Dul juga, Mbak Elisa di Tayu, dan juga Mama Tum, lagunya ditunggu aja. Kita ketemu dulu, Evita Mala meluncur dengan lagunya Lilin Lilin Putih. Sambil kerja bisa dengar radio, sambil nyetir bisa dengar radio, sambil masak bisa dengar radio, sambil apa saja bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio, radio adalah kita. Ayo dengar radio. Apa yang akan Anda lakukan setiap jam 1 siang? Sekarang saatnya Anda akan tetap seger sumringah bersama Puder 38. Di Zona Qasidah, Puder 38. Iya. Simak tembang-tembang penggugah kolbu Zona Qasidah bersama Puder 38 jam 1 siang setiap hari kecuali Minggu, hanya dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Puder 38 pancen ho. Oh, sak celegukan kroso kasihate. Puder 38 sanggup ngusadani sak warnaning sakit kepala, pegel linu, letih lesu, sakit pinggang lan sakit gigi. Yen sampean mumet, ngelu, gusi bengkak lan boyok pegel sarta letih lesu, langsung wae diombeni Puder 38. Puder 38 sak celegukan kroso kasihate. Radio Mahkota Pati. Kalian masih suka dengerin radio nggak? Masih. Kadang-kadang sih. Dengerin, kalau di mobil dengerin. Kadang-kadang. Masih kalau di jalan.
Dengerin radionya pas lagi ngapain nih? Lagi galau. Paling pas lagi di jalan nih gabut. Pas pergi dan pulang kerja doang. Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete. Lagi nyetir. Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio? Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya. Yang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru. Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya. Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik. Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio? Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu wawasannya. Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah. Biar gak kodet aja musik itu, biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Jadi jangan lupa dengerin radio. Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. Order 10, order 5, order 30. Cie, lancar nih usahanya sekarang. Alhamdulillah, setelah aku iklanin di radio pas. Kan mending di medsos yang gratis. Betul sih, pengen tahu kenapa aku milih iklan di radio pas. Pengguna medsos itu belum tentu mendengarkan radio. Jadi jangkauan pemasaranku akan lebih luas jika iklan di radio. Nah, Radio Pas Pati kan radio yang sudah dikenal wong Pati. Jangkauan siarannya juga luas karena ada radio streamingnya. Gitu, say. Wah, aku juga mau ngiklanin usahaku di Radio Pas FM. Percayakan iklan usaha, produk dan event Anda hanya di Radio Pas FM Pati. Jangkauan siaran lebih luas meliputi Pati, Rembang, sebagian Kudus, Blora, Purwodadi, dan Tuban. Siaran non-stop 24 jam menjangkau dunia melalui siaran streaming di www.pasfmpati.com. Hubungi marketing Pas FM Zainal 085 727 906 556 atau telepon 0295 385 877. Radio satu suara, berjuta telinga. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Maaf Mbak, toko perlengkapan hewan ya? Iya Pak. Masih buka ini? Oh, masih, kan baru jam 4 sore. Ada yang bisa kami bantu Pak? Ini loh Mbak, saya mau membeli baju untuk monyet saya. Oh, bisa banget. Kalau boleh tahu, ukuran pakaiannya berapa ya Pak? Waduh, nggak tahu Mbak. Wong ini saya baru pertama kali tak kasih baju. Oh, kalau begitu apa enggaknya dibawa ke sini aja Pak? Sekaligus bisa nyoba baju yang pas. Wah, iya ndak iso Mbak. Lah kenapa Pak? Lah wong saya mau memberikan kejutan untuk Nyai. Wah, loro iki. Tepat pukul 16. Waktu Pas FM Pati. Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulkis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil. Radio Pas
FM, saluran informasi warga Pati. Radio Maskota Pati. Oke, masih bareng sama Ciara Adenaya ya di Zona Dangdut sampai nanti kelar jam berapa ya? Jam 5 sore aja. Nah, buat mitra pas yang pengen ikutan bergabung, bisa gabung di 3858877. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tiara. Iya, dari kota ini, Tiara. Gimana Mas Tutu? Gagahnya Mas Wanto ya. Iya. Ya mau salam-salam, Tiara. Boleh, salam buat siapa aja? Iya, salam buat yang di Pantura di bengkel Honda kalau ada Mas Wanto. Iya. Yang di Ngerati ada Pak Kepaidi. Oke. Yang di Ketanen Kagem Mas Tulis. Yang di Hongkong ada Mbak Ati Cece. Iya. Ada Mama Tung. Ada AA, ada Jaka Ubaran. Oke. Yang di Radio Pas semua saja. Untuk lalu lintasnya di sore hari ini yang dari arah mana lancar, Tiara. Oke, siap. Cuaca cerah, anginnya kencang, Tiara. Anginnya kencang. Rumah bambu, Tiara. Rumah bambu. Iya, Oke, Tiara. siap. Ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah bambunya ditunggu aja, nanti dibuatin dulu ya. Langsung jadi kok Mas ya. Dari Vita Mala ya Mas Tutu ya. Dan oke, yang pengen ikutan gabung lagi masih ditunggu sama Ciara ya di 3858877 ya. Di belakang Mas Tutu silahkan yang pengen ikutan gabung ya. Cuaca di siang hari ini, di sore hari ini Deng ya, masih terpantau panas cerah ya. Tapi untuk suhunya mungkin sudah agak berkurang ya dari tadi siang, yang tadi siang 36 derajat, mungkin sekarang berapa ya kira-kira ya? Oh, sekarang sudah 33 derajat ya, jadi sudah berkurang ya. Alhamdulillah sudah adem. Oke, nah buat mitra Pas yang sudah bergabung ya di WA-nya Pas FM, terima kasih buat Nana yang ada di Magelang. Waalaikumsalam. Cuaca ya di Magelang saat ini cerah ya, dan lalu lintasnya masih rame lancar. Lagunya Aduh Buyung barusan sudah dikasih dari Manis Manja ya. Kirim salamnya buat Mbak Ciara aja, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut, ketemu dulu Evita Mala, Ada Rumah Bambu. Inspirasi kita, inspirasi kita, inspirasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya dapat berjumpa kembali dalam rubrik inspirasi. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad II menyiapkan lebih dari 4 juta tentara yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Konstantinopel, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak awal sebelum musuh mencapai benteng mereka. Konstantinopel telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Secara wajar tidak mungkin bisa menyentuh benteng Konstantinopel kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Sultan Muhammad memimpin 70 kapalnya melintasi Galata ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu.
Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari, Konstantinopel dibuat kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya mampu menyeberangkan mereka lewat jalur darat, melewati perbukitan Galata. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemudahan menurut mereka. Akan tetapi itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan bala tentaranya di atas kaum musyrikin Konstantinopel. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Konstantinopel itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan sekitar 265.000 pasukan umat Islam syahid. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1453, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah beliau dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, lalu beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Karena Allah telah menjadikannya sebagai pelaku kabar gembira tentang penaklukan Konstantinopel yang legendaris. Setelah itu, beliau menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai pusat pemerintahan Khilafah Utsmaniyah dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul, yang berarti negeri Islam, yang sekarang dikenal dengan kota Istanbul. Pendengar, kita hari ini adalah sebuah pencapaian besar hanya dapat ditempuh dengan perjuangan yang besar pula. Kita mengetahui bahwa penaklukan Konstantinopel yang legendaris ini disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya di tengah kepungan perang Khandaq. Menjadi pelaku kabar gembira dari Rasul tentu saja sebuah kehormatan. Semoga Allah memuliakan Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Dengan demikian pendengar, teruslah berjuang. Capailah cita-cita tertinggi. Semakin tinggi cita-cita, semakin besar pula yang harus diperjuangkan. Baiklah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Radio Paspati. Masih di Zona Dangdut bareng sama Ciara Adenaya ya. Dan ya buat yang sudah bergabung, terima kasih. Di line telepon tadi udah gabung ya. Di WA-nya Pas FM Pati juga makasih yang udah gabung nih. Disapa kembali sisa-sisa WA-nya. Bukan sisa-sisa cinta ya, bukan. Sisa-sisa WA aja. Ada Mbak Ati, selamat sore. Waalaikumsalam. Request lagunya penantian tadi sudah dikasih dari Mansyur ya. Salamnya buat Mas Pras, Mas Tutu, Pak Min Gandul, Bu Haja Pangati, Bu Wintoyib, Mama Tum, dan juga buat semua kru ya. Salamnya semoga sehat selalu. Oke, amin. Lanjut lagi dari Mas Turat ada Pertelon dari ya. Ini mau salam-salam buat Pak Min Satpam ya, yang ada di toko Mas Chandra di Wodari Jaksa, dan spesialnya buat yang ada di Jeddah Purworejo. Ada Desarmi, Jumari, Surati, Tia, Mbak Nur Vita, Lisa juga nggak ketinggalan ya. Selamat beraktivitas saja. Barusan lagunya sudah dimunculin dengan hadirmu bagai mimpi ya.
Ada Mbak Thohir juga, selamat sore. Juga request lagunya Tangis dan Tawa, ditunggu aja, habis ini bakal dimunculin ya. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih sama-sama. Pak Min Gandul, waalaikumsalam Pak Min ya. Untuk lagunya mohon maaf ya Pak Min ya, belum bisa dipenuhi karena waktunya udah mepet banget nih ya. Mungkin lain kali aja Pak Min ya, mohon maaf sekali. Salam buat pendengar Pas FM, ada Mbah Dul, Mas AA, ada juga Mama Tumpule, Bu Aja Pangati, Bose Madu, Bu Wintoyi Rembang, juga buat Mbak Ati ya. Semoga sehat semuanya, amin. Ada 056 juga, waalaikumsalam ya. Ina yang ada di Mejobo Kudus ini, salamnya buat keluarga besarku aja. Salam spesial buat guruku, guru BK ya. Ada Pak Wahyu Erwanto dan juga Bu Sanja Evi. Udah gitu aja. Dan spesial buat yang lagi siaran aja. Oke, terima kasih udah gabung ya. Dan ini berhubung waktunya udah mepet juga, jadi saatnya buat Ciara Adenaya harus segera pamit dari program acara Zona Dangdut sore hari ini. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada lagu yang belum bisa dimunculin ya, karena emang waktunya udah mepet banget ya. Mungkin lain kali aja dimunculin sama Ciara di acara yang sama. Oke, kalau gitu Ciara Adenaya pamit dulu ya. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Wah, pas panjenan gandem tenan. Lah iya deh, renyah, enak tenan. Iki ngomongno kerupuk apa-apa leh, kok renyah? Lah, ketara rame lu ngerondo deh bengi. Ngeronda karo mayoran deh. Mas bro, tembang-tembang dangdut campur sari dan Indonesia lama di Pas Ngeronda malam. Gandem tenan loh. Jam 1 malam sampai jam 4 pajar iku lho. Neng 101 FM Radio Pas Pati bersama seleb kulit cap 38. Anda bisa mendapatkan seleb kulit cap 38 di studio Radio Pas FM Pati dengan harga Rp7.500. Sambil kerja bisa dengar radio, sambil nyetir bisa dengar radio, sambil masak bisa dengar radio, sambil apa saja bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja di mana saja tanpa kuota. Kita adalah radio, radio adalah kita. Ayo dengar radio. Order 10, order 5, order 30. Cie, lancar nih usahanya sekarang. Alhamdulillah, setelah aku iklanin di Radio Pas. Kan mending di medsos yang gratis. Betul sih, pengen tahu kenapa aku milih iklan di Radio Pas. Pengguna medsos itu belum tentu mendengarkan radio, jadi jangkauan pemasaranku akan lebih luas jika iklan di radio. Nah, Radio Pas Pati kan Radio Wong Pati. Jangkauan siarannya juga luas karena ada radio streamingnya. Gitu, say. Wah, aku juga mau ngiklanin usahaku di Radio Pas FM. Percayakan iklan usaha, produk dan event Anda hanya di Radio Pas FM Pati. Jangkauan siaran lebih luas meliputi Pati, Rembang, sebagian Kudus, Blora, Purwodadi, dan Tuban. Siaran non-stop 24 jam menjangkau dunia melalui siaran streaming di www.pasfmpati.com. Hubungi marketing Pas FM Zainal 085 727 906 556 atau telepon 0295 385 877. Radio satu suara, berjuta telinga. Tepat pukul 17, waktu Pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Salah satu dosa besar yang banyak diremehkan oleh manusia adalah ghibah. Yang dimaksud dengan ghibah adalah membicarakan tentang seseorang terkait hal-hal yang dia tidak suka untuk dibicarakan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan ghibah dan menyerupakannya dengan seburuk-buruk perbuatan, yaitu memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencegah umatnya dari ghibah, dan beliau mengabarkan bagaimana hukuman yang diterima oleh orang-orang yang berbuat ghibah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lamma marartu biqaumin lahum adfarun minhu
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Ketika aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga sedang mencakar wajah dan dada-dada mereka. Siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dengan menggunjing mereka dan melecehkan kehormatan mereka. Oleh karena itu, jauhilah ghibah sejauh-jauhnya. Ketahuilah bahwa ghibah termasuk dosa besar yang pelakunya diancam dengan hukuman akhirat jika ia tidak bertaubat. Marilah kita bersihkan majlis-majlis kita dari ghibah, dan marilah kita bertaubat dengan sungguh-sungguh dari ghibah agar kita selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari hukumannya. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Paspati. Saluran informasi warga Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Paspati, tiba saatnya Anda ikuti ngaji rutinan Kitab Majmu' Syariah karya Mbah Soleh Darat dari Semarang bersama Kiai Haji Ahmad Arsyad Muhammadun Daiman dari Pondok Pesantren Darul Hidayah Tambaharjo Runting Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.